Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas metode kuantitatif dengan judul Strategi Green Marketing dan Digital Marketing dalam meningkatkan brand awareness terhadap produk Le Mineral. Next. Berikut untuk nama-nama anggota kelompok kami. Saya Jessica Astri dengan NIM 6422049. Saya Suciala Novianti dengan NIM 642200946. Saya Tiara Nurmarifah dengan NIM 642200435. Saya Tiara Flower Kambla dengan NIM 642200918. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dalam mengkonsumsi air untuk kebutuhan hidupnya. Air minum menjadi hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Hal ini dikarenakan manusia membutuhkan air di setiap aktivitasnya agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu, sekitar 60% berat dalam tubuh manusia berasal dari air. Itu sebabnya air menjadi komponen utama bagi tubuh. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, membuat kebutuhan air minum pada manusia sangat meningkat pesat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya juga populasi. Kebutuhan air minum harian yang direkomendasikan adalah 5,3 liter per orang. Kebutuhan air putih orang dewasa sekitar 2 liter per harinya atau sekitar 8 gelas dengan ukuran 230 mililiter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua manusia harus memiliki kesadaran akan pentingnya air minum. Oke, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui strategi green marketing yang dilakukan oleh produk Le Minerale, meningkatkan brand awareness bagi konsumennya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui strategi digital marketing yang diterapkan pada produk Le Minerale, mempengaruhi brand awareness pada konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi green marketing dan digital marketing memiliki pengaruh pada peningkatan brand awareness untuk konsumen. Kemudian untuk rumusan masalahnya berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan tadi atau sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah seperti strategi green marketing yang dilakukan oleh produk Le Minerale meningkatkan brand awareness bagi konsumen, strategi digital marketing yang diterapkan pada produk Le Minerale mempengaruhi brand awareness pada konsumen. Strategi green marketing dan digital marketing memiliki pengaruh pada peningkatan brand awareness untuk konsumen. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi penelitinya, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana strategi green marketing dan digital marketing dalam meningkatkan brand awareness terhadap produk Le Minerale. Yang kedua, bagi pembaca diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk penelitian berikutnya. Kemudian yang ketiga, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Tirta Fresindo Jaya untuk menerapkan strategi green marketing dan digital marketing untuk produk Le Minerale dalam meningkatkan brand awareness terhadap setiap konsumen. Dalam ruang lingkup penelitiannya, karena banyaknya industri air mineral dalam kemasan, penelitian ini hanya berfokus pada produk Le Minerale untuk mengetahui variabel X sebagai green marketing, untuk X2 digital marketing terhadap variabel Y brand awareness. Menggunakan metode kuantitatif statistik dengan jumlah populasi 100 mahasiswa dari kelas 5A dan 5D sebagai responden, serta memakai sampel atau sampling jenuh. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian. Di sini ada pembahasannya.
ada green marketing atau pemasaran hijau merupakan pendekatan bisnis yang berorientasi pada promosi produk atau layanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan konsumen akan pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak terhadap konsumsi. Di sini juga ada digital marketing adalah istilah umum untuk pemasaran produk atau layanan yang ditargetkan, terukur dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan utama digital pemasaran terdiri dari mempromosikan merek, bentuknya referensi, dan meningkatkan lalu lintas penjualan hingga berlipat ganda. Teknik pemasaran digital. Dan di sini juga ada brand awareness menurut Kotler, Keller, dan Brady Goodman Hansen 2019 menyatakan bahwa kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengidentifikasi merek dalam pikirannya. Sedangkan Aker 2020 menyatakan bahwa kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengali atau mengingat sebuah produk. Next-nya, Ci. Di sini ada kerangka berpikir. Untuk X1-nya ada grand marketing, X2-nya ada digital marketing, dan Y-nya ada brand awareness. Dan untuk H1 grand marketing, X1 berpengaruh positif terhadap brand awareness Y. H, H, H01 itu ada grand marketing, X2 tidak terpengaruh terhadap brand awareness Y. H2 digital marketing, X2 berpengaruh positif terhadap brand awareness Y, dan HO2 digital marketing, X2 tidak berpengaruh terhadap brand awareness Y. H3 grand marketing X1 dan digital marketing X2 secara simultan berpengaruh terhadap brand awareness Y. HO3 grand marketing X1 dan digital marketing X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap brand awareness Y. Di sini ada populasi dan sampel penelitiannya. Menurut Sugiono 2013, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan dalam arti luas populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang diterapkan dan kemudian dapat dibentuk kesimpulannya. Populasi dalami penelitian ini adalah seluruh konsumen yang mengkonsumsi air botol kemasan le mineral. Sugiono 2013 menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah satu dari beberapa teknik non-random sampling. Teknik ini didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Dari metode penelitian ini diambil dari mahasiswa Universitas Bina Serana dari kelas 5A sampai 5D yang di setiap kelasnya berjumlah 50 orang. Jadi total dari jumlah populasi adalah 100 orang. Dan di sini ada teknik pengumpulan datanya. Menurut Sugiono 2013, teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam bentuk penelitian. Karena tujuan utamanya dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu menggunakan metode kuesioner melalui internet. Menurut Sugiono 2013, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Di sini ada teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari sejumlah responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Skala yang umumnya digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset merupakan survei. Nama skala ini diambil dari nama Resis Likert
yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan pengumumannya. Di sini ada skala Likert-nya. Untuk skalanya 1, untuk keterangannya sangat setuju, pernyataannya positif. Dan skalanya 2, keterangannya setuju, pernyataan positifnya 4. Skala ada skala 3, untuk keterangannya ragu, pernyataan positifnya adalah 3. Untuk skalanya 4, keterangannya tidak setuju, pernyataan positifnya adalah 2. Skala 5, keterangannya sangat tidak setuju, pernyataan positifnya 1. Untuk hasil uji validitas variabel X1 Green Marketing, itu ada X1 Green Marketing memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung besar dari R tabel, jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,195. Hasil uji reliabilitas variabel X1 Green Marketing itu dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha besar dari nilai batas yaitu 0,860 besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel Green Marketing X1 reliable. Di sini ada hasil uji validitas variabel X2 digital marketing. Variabel X2 digital marketing memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,19. Hasil uji reliabilitas variabel X2 digital marketing. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,993 lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel digital marketing X2 reliable. Di sini ada hasil uji validitas variabel Y brand awareness, yaitu variabel Y atau brand awareness memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,195. Hasil uji reliabilitas variabel Y atau brand awareness dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,781 lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel brand awareness Y reliable. Sini ada hasil uji asumsi klasik, hasil uji normalitas atau plot. Berdasarkan grafik P, strip P, plot ini dapat disimpulkan bahwa residual model regresi cukup normal, sehingga asumsi normalitas tidak dilanggar secara signifikan. Namun, untuk verifikasi lebih kuat bisa ditambahkan uji statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Di sini ada hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, penelitian ini menunjukkan bahwa VIF lebih kecil dari 10, di mana nilai VIF variabel Green Marketing X1 dan digital marketing X2 adalah
1,599 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi dari setiap variabel yaitu sebesar 0,641 besar dari 0,10. Hal ini dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini. Berdasarkan tabel koefisien di atas, nilai VIF, variabel green marketing atau X1 dan variabel digital marketing S2 adalah 1,559 dikecil dari 10 dan nilai toleransi value 0,641 lebih besar dari 0,1, maka dari data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Di sini ada hasil uji heterokedasitas ya, yaitu model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heterokedasitas yang artinya asumsi klasik homoskedasitasnya terpenuhi, sehingga model regresi dapat dianggap valid dalam hal konsistensi variansi residual. Lalu di sini ada hasil uji regresi linear berganda. Pada persamaan regresinya itu ya ada Y ditambah A tambah B1 X1 tambah ditambah B2 X2, yaitu dengan Y sama dengan 7,024 ditambah 0,542 X1 tambah 0,241 X2, yaitu untuk hasil interpretasi hasilnya yaitu nilai A sama dengan 7024, yaitu artinya jika grand marketing dan digital marketing bernilai 0, maka nilai brand awareness berada pada angka 7024, yaitu tidak mengalami perubahan. Sedangkan ada nilai koefisien regresi X1 yaitu 0,542 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan brand marketing akan meningkatkan brand awareness sebesar 0,542 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini, yaitu ada nilai koefisien digital marketing S2 yaitu dengan 0,241 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan digital marketing akan meningkatkan brand awareness sekitar 0,21 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini. Lalu di sini ada hasil uji T, yaitu pada variabel grand marketing X1 terhadap Y. Pada tabelnya itu nilai signifikannya 0,00 lebih besar daripada 0,05. Nilai T hitung 8056 lebih besar dari 1098472 pada T tabel. Lalu H01 ditolak, HA1 diterima, yaitu brand marketing berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Yang kedua ada variabel digital marketing X2 terhadap Y. Pada tabelnya nilai signifikannya 0,00 lebih besar daripada 0,5, yaitu pada nilai T hitung 5.818 lebih besar dari 1,98472 pada T tabel. Yaitu berarti H02 ditolak, HA2 diterima, yaitu digital marketing berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Terus ada hasil uji F ya. X1 dan X2 terhadap Y. Nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, yaitu berarti nilai F hitung lebih besar dari kurang dari F table. Nilai F table yaitu 3,09, yaitu nilai signifikan 0,00 lebih besar daripada 0,05, yaitu nilai F hitung 35,736 lebih besar dari nilai F table yaitu 309. Nilai signifikan 0,005 kurang dari 0,05, yaitu nilai F hitung 35,736 lebih besar dari 309, yaitu pada F table. H03 ditolak, HA3 diterima, yaitu grand marketing dan digital marketing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Lalu di sini ada hasil uji koefisien determinasi R2. R square 0,424, yaitu interpretasinya yaitu berdasarkan tabel 41, yaitu dipengaruhi nilai koefisien R square yaitu sebesar 0,42.
atau 42,4%. Jadi bisa diambil kesimpulan besar pengaruhnya variabel digital marketing terhadap brand awareness sebesar 0,424. Lalu di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi brand marketing dan digital marketing terhadap peningkatan brand awareness produk Le Mineral, dapat disimpulkan bahwa kedua strategi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan. Strategi green marketing yang diterapkan oleh Le Mineral seperti kampanye ramah lingkungan, penggunaan plastik daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat, terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yang melebihi 1 tabel. Demikian pula, strategi digital marketing yang memanfaatkan berbagai saluran digital seperti media sosial, iklan online, dan kampanye kreatif juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap brand awareness. Secara simultan, kedua variabel bebas ini memberikan kontribusi sebesar 42,4% terhadap peningkatan brand awareness, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi, yaitu artinya kombinasi dari brand marketing dan digital marketing memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran merek Le Mineral di kalangan konsumen, khususnya mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Lalu di sini ada sarannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi brand marketing dan digital marketing terhadap peningkatan brand awareness produk Le Mineral, dapat disimpulkan bahwa kedua strategi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan. Strategi green marketing yang diterapkan oleh Mineral, seperti kampanye ramah lingkungan, penggunaan plastik daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat, terbukti signifikan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek tersebut. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yang melebihi 1 tabel. Demikian pula, strategi digital marketing yang memanfaatkan berbagai saluran digital seperti media sosial, iklan online, dan kampanye kreatif juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap brand awareness. Secara simultan, variabel kedua ini bebas ini memberikan kontribusi sebesar 42,4% terhadap peningkatan brand awareness yang ditunjukkan dalam nilai koefisien determinasi, yaitu kombinasi dari green marketing dan digital marketing memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran merek Le Mineral di kalangan konsumen, khususnya mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.